Kapan menggunakan sabu? Sabunya itu digunakan sebelum kejadian. Berarti pada saat kejadian itu sebelumnya yang bersangkutan sudah menggunakan sabu, konsumsi sabu. Kemudian setelah itu ada 2 kali terakhir kemarin, jadi kemungkinan kami berkit tanggal 15 kemarin, jadi 2 kali. Akhirnya tim gabungan dari Satreskrim Polresta Denpasar, Polsek Denpasar Utara dan Resmob Subdit 3 Ditreskrimum Polda Bali menangkap pelaku penganiayaan berat hingga korban Ikadek Parwata, 31, meninggal dunia. Kejadian itu terjadi pada Kamis 13 Februari 2025 lalu sekira pukul 02.00 WITA di pinggir Jalan Nangka Utara, Denpasar Utara. Pelaku adalah Bastomi Prasetyawan, 33, diamankan polisi di Pelabuhan Tanjung Merak, Surabaya, saat hendak kabur ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Minggu, 16 Februari 2025, sekitar pukul 17.00 WIB. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Muhammad Kabal Simatupang, S.I.K.M. mengatakan bahwa sebelum menusuk korban, pelaku awalnya terlibat perselisihan di lokasi kejadian dengan orang lain. Setelah kejadian tersebut pelaku sempat pergi dan kembali ke TKP, dan melihat korban di mana saat itu pelaku mengira korban Kadek Parwata adalah teman dari orang yang sebelumnya diajak ribut. Usai menusuk korban pelaku sempat menitipkan sepeda motornya di Pasar Wangaya Denpasar kemudian pelaku kabur ke Jawa Timur, kata Kapolresta Kombes Pol M. Iqbal, pada konferensi pers Senin 17 Februari 2025 di Mapolresta Denpasar. Kombes Iqbal menambahkan bahwa pelaku di Bali bekerja sebagai tukang las di wilayah Petitenget, Kuta Utara, Badung. Korban mengalami beberapa luka tusukan, di antaranya di rusuk sebelah kiri, bahu kiri, dan punggung sebelah kiri. Luka-luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat yang akhirnya merenggut nyawanya, imbuh Kombes Iqbal. Peristiwa itu lantas dilaporkan ke Polsek Denpasar Utara. Kemudian aparat melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi. Selanjutnya, tim gabungan yang terdiri dari Unit Reskrim Polsek Denpasar Utara, Unit 1 Jatanras Polresta Denpasar, dan Resmob Subdit 3 Ditreskrimum Polda Bali segera melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi tersangka. Tersangka Bastomi Prasetyawan meninggalkan sepeda motor yang digunakannya di Pasar Wangaya sebelum melarikan diri dengan menumpang bus menuju Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Dari hasil pelacakan, petugas mengetahui bahwa tersangka kembali melanjutkan pelariannya ke Jember menggunakan bus dari halte bus Genteng, Banyuwangi, ujar Kombes Kabal. Pelaku diketahui berusaha melarikan diri ke Surabaya menggunakan dan akhirnya pada Minggu 16 Februari 2025, sekitar pukul 17.00 WIB, tim gabungan yang telah bekerja sama dengan Satreskrim Polda Jawa Timur berhasil menangkap Bastomi Prasetyawan di Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saat itu, tersangka hendak kabur ke Tarakan, Kalimantan, menggunakan kapal, ucap Kapolresta Denpasar Kombes Pol Muhammad Iqbal Simatupang. Setibanya di Polresta Denpasar, pelaku menjalani tes urin yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Denpasar. Hasilnya menunjukkan bahwa tersangka positif menggunakan narkoba jenis metamfetamin dan amfetamin, sabu-sabu. Tersangka mengaku mengonsumsi sabu-sabu sebelum dan sesudah melakukan penikaman di Jalan Nangka. Bahkan usai ditangkap tersangka masih di bawah pengaruh narkoba, ungkap Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Laurens Raja Mangapulha. Hasil penyelidikan dan interogasi, motif pembunuhan ini diduga karena kesalahpahaman. Tersangka merasa tersinggung melihat korban berada di lokasi kejadian. Sebelumnya, tersangka sempat menganiaya orang di tempat yang sama dan mengira bahwa Ikadek Parwata adalah rekan dari orang yang telah dipukulnya dan sedang mencari pelaku. Lebih lanjut dikatakan Laurens, polisi menyita sejumlah barang bukti milik korban dan tersangka, yakni, baju kaos hitam merek HR Expert JCT dengan noda darah, kain kamben hitam dengan bercak darah, kain selendang motif batik dengan bercak darah, celana pendek hitam merek Rich dengan bercak darah. Polisi juga menyita sebilah pisau dengan gagang hitam berisi bercak darah, baju kaos hitam bertuliskan Sastra Jendra, sepasang sepatu abu-abu dengan bercak darah, sebilah keris kecil berwarna tembaga, 2 anak panah kecil bermotif cakra, sebuah mainan pecut terbuat dari besi, dompet kecil hitam putih, kalung perak, dan sebuah taring. Pelaku Bastomi Prasetyawan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Untuk pasal yang kami sangkakan sementara, pasal 351 ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan tadi terkait masalah
mekanisme datang sini yang bersangkutan sudah kami cek urin positif menggunakan sabu. Jadi menurut pengakuan yang bersangkutan, kapan menggunakan sabu? Sabunya itu digunakan sebelum kejadian. Berarti pada saat kejadian itu sebelumnya yang bersangkutan sudah menggunakan sabu, konsumsi sabu. Kemudian setelah itu ada 2 kali terakhir kemarin, jadi kemungkinan kami berkit tanggal 15 kemarin, jadi 2 kali. Sampai di sini masih murni cek urin masih tetap masih tergambar jelas terkait masalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.